administratif. Langkah itu dilakukan untuk memastikan profesionalisme ditegakkan dalam proses penuntutan dan menghindari upaya intervensi hukum dari pihak lainnya. Namun apa yang diamanatkan oleh Komisi Kejaksaan terhadap kinerja kejaksaan menghadapi persidangan kasus Ferdi Sambo dan kawan-kawan? Kami sudah bersama dengan Komisioner Komisi Kejaksaan, Ibnu Masya. Apa amanat Komisi Kejaksaan, Pak Ibnu, menghadapi kasus Sambo, Pak Ibnu? Iya, yang pertama-tama tentu sesuai dengan amanah konstitusi bahwa kejaksaan ini merupakan salah satu badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam konteks penanganan kasus Ferdi Sambo ini tentu juga sesuai undang-undang, sesuai konstitusi yang pada akhirnya ya kita berharap dalam penanganan kasus Ferdi Sambo ini para jaksa secara person to person memiliki kemerdekaan, kemandirian, dan juga secara institusional pimpinan terutama memberikan ruang yang proporsional terhadap para jaksa ini untuk melaksanakan tugasnya secara independen. Dalam arti juga pimpinan dari Kejaksaan Agung ini sendiri juga melakukan pengawasan baik pengawasan yang bersifat melekat dan juga pengawasan yang bersifat fungsional secara intensif, tentunya dengan mengoptimalkan sarana hukum administrasi yang menjadi basis dalam pengawasan perilaku pengendalian aparatnya itu sendiri. Demikian, Mas Asrofi. Pentingnya apa memastikan mereka tetap steril, Pak, selama persidangan, Pak? Ya, kita mengharapkan ya tentu hal-hal yang bersifat dan dalam tanda kutip ya koordinasi yang tidak terlalu penting, komunikasi yang terlalu penting, aksesnya agar bisa dibatasi sehingga para jaksa mereka yang bertugas ini bisa concern secara penuh, tidak melihat atau tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu ya pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka dalam menangani perkara yang cukup serius, perkara yang sudah menjadi atensi publik ini karena banyak isu yang berkembang ya di masyarakat itu sendiri, entah itu benar atau tidak. Terlepas dari itu kan kita tetap harus menjaga ya. Memangnya apa sih Pak kekhawatiran Komisi Kejaksaan, Pak Ibnu? Ya, kita kan sudah mengetahui secara bersama ini kan masalah Ferdi Sambo ini seperti misalkan ada isu tentang adanya kakak asuh gitu ya di masyarakat. Ya kan kemungkinan itu kan perlu diantisipasi terlepas dari. Dan sampai ada penggembosan ibaratnya gitu Pak Ibnu. Iya, jangan sampai ini terjadi peng-approach-an lah gitu ya terhadap pihak mendekati kemudian bisa berkomunikasi sehingga bisa nanti dipengaruhi gitu Pak Ibnu ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Berarti mereka itu kayak di karantina ya Pak Ibnu ya? Ya, ini kan idealnya demikian gitu agar mereka bisa fokus ya, agar tidak terlalu banyak bersentuhan lah atau bersinggungan dengan pihak-pihak yang mungkin ada kaitannya, mungkin ada hubungannya lah begitu ya dengan hal-hal yang tidak kita harapkan tersebut. Ya, kalau kemarin kasus waktu ditangani polisi kan kritik bertubi. Masyarakat kepolisian kan sangat santai nih Pak. Kalau kejaksaan apa concernnya Pak agar tidak timbul hal demikian dan bisa menciptakan kepercayaan publik Pak Ibnu? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan kita segala sesuatu ya sekarang kan sudah masuk ke proses persidangan ya. Tidak ada lagi yang namanya koordinasi ya, pelimpahan berkas dan lain sebagainya. Ini kan sudah masuk di persidangan. Ya udah, jadi jaksa penuntut umum maupun pihak kejaksaan secara institusional dari pucuk pimpinan membatasi hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip tadi koordinasi
ada komunikasi, meminta hal segala segala macamnya gitu Jadi itu ya. harus rampung semua sekarang, jangan sampai kemudian di tengah jalan ada komunikasi lagi gitu Pak Ibnu. Sebaiknya begitu, sebaiknya demikian. Jadi sudah ada terbuka untuk umum kan persidangan, ya Nah, tinggal ikuti saja di persidangan itu gitu semua. nah, masalahnya gini nih Pak, dalam persidangan. Kita tahu ya, jaksa ini kan orang yang memeriksa berkas tanpa mengetahui keadaan TKP atau memeriksa alat bukti secara langsung, tidak seperti penyidik Polri. Karena kemudian jika membutuhkan informasi tambahan di tengah-tengah Pak untuk bisa menguatkan persidangan Pak. Ya, itu semuanya memang salah satu kelemahan dalam sistem hukum kita ya mengenai jaksa itu hanya melihat berkas aja gitu. Tetapi bukan berarti kemudian jaksa tidak bisa mengelaborasi toh. Dia bisa mencari kebenaran material berdasarkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti yang lainnya seperti surat, kemudian petunjuk lainnya begitu kan bisa dicarikan kekoherensiannya sehingga didapatkan suatu kebenaran yang Ya, yang dari benar-benar material. menuju kebenaran tadi ya. Iya, betul. Jadi harus dipastikan 30 orang jaksa yang turun, jaksa terbaik dong, Pak Ibnu. Iya, jadi memang itu sudah tentulah kami percaya kepada Kejaksaan Agung, mereka yang ditunjuk atau dipercaya diberikan amanahnya itu adalah jaksa-jaksa yang memiliki pengalaman, memiliki integritas, dan memiliki kapabilitas tentunya. Toh misal pun ada ruang rahasia ketika persidangan kan terbuka untuk umum sehingga masyarakat juga tahu ya Pak Ibnu sebenarnya Pak Ibnu ya. Ya betul sekali Mas Asrofi. Nanti masyarakat juga seharusnya bisa mengakses persidangan tersebut dan juga pihak pengadilan kita harapkan memberikan Nanti saya ingin tahu ini ke Pak Ibnu ya, kira-kira persidangan sebaiknya tertutup apa terbuka ya? Karena takutnya nanti kalau terbuka sepenuhnya ada yang ngeri-ngeri. Tapi kalau tertutup, masyarakat bertanya, ada apa ini kok tertutup gitu ya? Coba kita tanyakan dulu ke masyarakat. Pak Slamet Muksan di Tangerang. Malam Pak Muksan. Malam Mas Asrofi. Terbuka tertutup Pak Muksan. Terbuka. Silakan dilanjut. Pak Ibnu malam. Selamat malam Pak Muksan. Ya, ini benteng Gedung Bundar mendapat tantangan besar, luar biasa. Ini ada dua pilihan. Apakah Kejaksaan Agung menjadi yang terbaik atau tetap tidak ada perubahan? Hanya ada dua pilihan, nggak ada pilihan lain. Kalau keyakinan Pak Muksan masih 50-50. Saya mau nanya Pak Ibnu nih, ini kita berandai-andai ya, walaupun hukum kan nggak ada berandai-andai. Ya makanya kita jangan terlalu serius. Seandainya 30 jaksa itu dibom 100 miliar. Satu orang dapat 3, sisanya 10 miliar buat apa nggak tahulah gitu misalnya. Nah itu kalau, itu memang riskan. Karena 25 orang mau, 5 orang nggak mau udah. Kecil itu Pak kalau 100 miliar Pak. Ya makanya 100 miliar itu waduh kecil Mas Asrofi. Tapi mungkin kalau ngomong kita kasar ya sampai kiamat mungkin saya nggak akan megang kali. Nggak boleh itu ya. Buat apa sih Pak banyak uang Pak? Iya duit namanya doang tapi besok kita sama berada di 1 kali 2 meter hidup terakhirnya. Jadi Pak Ibnu kalau 30 jaksa itu yang dikatakan yang terbaik ya saya pengen tahu parameternya karena dalamnya laut bisa diduga. Dalamnya hati siapa yang tahu? Dalamnya hati berbeda-beda semua. Ini kalau kita menengok ke belakang ada Pinanti, ada seperti itu, wah kita bisa bisa ragu lah. Maka saya bilang 50-50 karena saya tidak pernah mau suujon. Saya hanya berharap bahwa kejaksaan ini bisa the giving of the best ya untuk rakyat, untuk masyarakat Indonesia. Dan saya katakan ini terbuka atau tertutup ya nggak ada cerita tertutup dong. Ya terbuka walaupun nanti vulgar juga ada yang mengingatkan. Dan ini saya katakan ini terakhir bahwa kejaksaan ini kalau ini benar dalam kasus Ferdy Sambo ini jagelik ya artinya mulus lancar maka ini akan menjadi satu the dream team dalam kejaksaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apalagi ada sebuah pribadi atau ada sebuah branding yang sekarang sedang dikuatkan oleh kejaksaan ya. Kasus bertubi-tubi diselesaikan oleh kejaksaan, mulai Jiwasraya,
kemudian Fatma Group dan sebagainya. Jangan hanya dari Pinangki ya Pak Muksan ya, yang lain juga banyak soalnya. Pak Mulyana di Bandung, selamat malam Pak Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, silakan Pak Mulyana. wabarakatuh, Pak Profesor. Saya sangat setuju ya, 30 jaksa ini harus hati-hati. Betul-betul harus betul-betul harus jaksa yang tidak pandang bulu, betul-betul yang tahan banting. Tahan iman juga Pak ya, iman untuk tidak digoda itu. Nomor satu itu tahan iman ya, ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kecil satu Allah Subhanahu Wa Taala itu yang nomor satu. Anda itu akan ya itu aja lah. Gitu. Jadi demikian ya, tolong 30 yang paling baik, terbaik harus baik akhlaknya. Ya. Terus dalam sidangnya yang sebenar-benarnya yang salah yang termasuk ke kapabilitas hukumnya Pak Mulyana. Jangan lihat materi sekarang. Kalau Sambo ini kalau ambil materi celaka jaksa ini, kejaksaan akan celaka, jelek nama rakyat akan yang berevolusi. Ini bukan main ini. Sambo ini manusia fisik, manusia real ya. Betul saya sangat suka. Saya bekas sama anggota cukup menolong, ini mau dibunuh. Macam-macam. Nah, ini udah nggak suka. Allah tidak mengizinkan, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aja. Baik, terima kasih Pak Mulyana ya. Ini mungkin melengkapi kali ya apa yang disampaikan oleh Pak Mulyana dan juga Pak Muksan. Kami sempat wawancara nih sebenarnya Pak Ibnu dengan Pak Jambidum yang menyebut juga Kejaksaan Agung juga melibatkan KPK untuk bisa mengaudit selama proses pekerjaan kejaksaan di proses penuntutan. Artinya kejaksaan nggak main-mainnya Pak Ibnu ya? Ya, betul sekali Mas Asrofi. Kami selaku lembaga penyeimbang yang melakukan tugas pengawasan dan juga pemantauan terhadap perilaku dan kinerja jaksa juga melihat ya kesungguhan komitmen daripada pihak pimpinan kejaksaan, Jampidum terutama yang begitu kami lihat serius dan memberikan atensi yang luar biasa terhadap penanganan kasus ini. Kami bisa melihatlah secara objektif bahwa perkara ini memang ditangani secara profesional, ditangani secara berintegritas dan cukup akuntabel begitu Mas Asrofi. Tapi untuk tadi Pak loh, kayak serangan fajar, kayak bahasa miliaran, kayak yang seperti itu kan ditakutkan masyarakat Pak. Ini perwakilan Pak Muksan dan Pak Mulyana tadi menjadi gambaran bagaimana masyarakat juga menakutkan itu tuh Pak Ibnu. Ya, kita juga sangat berterima kasih terhadap Pak Muksan dan Pak Mulyana ya. Tentu dengan adanya masukan-masukan seperti itu ya, Komisi Kejaksaan dengan tim komisioner yang sudah dibentuk untuk melakukan pengawasan secara khusus ini juga akan melakukan pengawasan secara intensif tentunya dengan cara-cara kami agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Dan tadi benar yang dikatakan oleh Pak Mulyana ya bahwa pendekatan-pendekatan spiritual itu juga perlu ya untuk ditekankan kepada para jaksa yang tengah bertugas menangani kasus yang berat ini gitu Mas. Ya, tadi profiling tadi dari masyarakat Pak ngomongin soal jaksa dan nyebut-nyebut Pinangki, padahal masyarakat juga tidak pernah mengatakan misal kredit buat kejaksaan kasusnya Jiwasraya, Fatma Group dan sebagainya. Bukankah sudah banyak berusaha untuk bisa meyakinkan masyarakat ya Pak Ibnu? Ya, mungkin hal-hal seperti itu ya mungkin menjadi bagian dari masa lalu lah ya. Ada sisi-sisi yang penting kan ada masa depan yang berbeda ya Pak ya. Iya, saya harap di kasus Sambo ini tidak ada lagi beban dalam melaksanakan tugas penegakan. Tapi Pak Ibnu sadar nggak bahwa Sambo bisa jadi titik poin untuk bikin masyarakat lebih percaya ke kejaksaan Pak? Tentu sekali, betul Mas Asrofi. Ini pertaruhan ya bagi Jaksa Agung ya dalam meningkatkan integritas trust publik kepada institusi kejaksaan ya, ini salah satu peluang yang bisa dijadikan suatu titik anjak gitu buat kejaksaan. Ya, untuk bisa membuat masyarakat lebih percaya kembali kepada kejaksaan. Setelah kemarin lebih percaya ke kepolisian, siapa tahu nanti lebih percaya ke kejaksaan Pak Ibnu. Ya betul, tapi kami berharap apapun itu kejaksaan tetap melaksanakannya secara benar dan secara adil ya, itu profesional intinya Mas Asrofi. Kalau Pak Ibnu melihat sebaiknya persidangannya tertutup atau terbuka atau semi terbuka gitu Pak Ibnu? Iya, saya berharap tentu masyarakat ingin mengetahui secara
gamblang ya, secara jelas. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya diharuskan tertutup karena memang menyangkut Harga susila diri, gitu ya. kehormatan misalnya gitu. Ya, ya saya rasa penegak hukum ya, terutama para hakim yang menangani perkara ini bisa secara jernih juga melihat persoalan ini merupakan bagian dari hak masyarakat juga untuk mengetahuinya gitu, Mas Asrofi. Mudah-mudahan menjadi titik balik ya Pak ya, kepercayaan masyarakat terhadap penanganan hukum di negara kita, karena kita punya penegak hukum banyak, bukan hanya polisi, ada kejaksaan, ada KPK, ada yang lainnya. Terima kasih banget Pak Ibnu atas waktunya Pak Ibnu ya. Baik Mas Asrofi, terima kasih. Tetap sehat Pak Ibnu. Selamat malam Pak Ibnu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.